Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najisha Fadriana dari kelas IF 4303 dengan NIM 13011194223 dari kelompok 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman kedua, yaitu tentang fuzzy logic. Yang pertama, fuzzy logic itu apa sih? Nah, fuzzy logic ini itu adalah sebuah logika yang memiliki nilai kesamaran atau fuzziness antara benar atau salah. Fuzzy logic ini pertama kali dicetuskan dan dikembangkan oleh Profesor Lotfi A. Zadeh yang merupakan guru besar di University of California, Berkeley. Fuzzy logic ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi di tahun 1965 yang berisi tentang teori himpunan fuzzy. Nah, fuzzy logic ini lebih populer dan lebih banyak diaplikasikan di Jepang dengan mengadaptasi di bidang kendali. Salah satu alasannya yaitu karena kultur orang timur itu lebih menerima dunia abu-abu dibandingkan kultur orang barat. Dengan fuzzy logic, maka kita dapat memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, kemudian tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsepnya itu tidak pasti. Contohnya seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Nah, fuzzy logic ini dapat dipakai di bidang teori, mengambil keputusan, teori kontrol, dan beberapa hal dalam sains. Kelebihan dari fuzzy logic ini yaitu mampu menjalani proses penalaran secara bahasa atau disebut juga linguistic reasoning. Maka perancangannya ini tidak perlu persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Dalam kasus kali ini diberikan soal sebagai berikut. Diberikan file restoran dalam bentuk Excel, yaitu berupa himpunan data 100 restoran yang ada di kota A dengan dua atribut, yaitu ada kualitas pelayanan dengan bilangan real 1-100 dan juga kualitas makanan di bilangan real 1-10. Nah, kemudian kita disuruh untuk membangun sistem berbasis fuzzy logic untuk memilih 10 restoran terbaik di kota A, di mana sistem membaca input berupa file restoran Excel tersebut dan mengeluarkan output berupa sebuah file peringkat yang berisi satu vektor berisi 10 baris angka bernilai integer yang menyatakan nomor baris atau record ID restoran dan 1-100 pada file restoran. Untuk hal yang diobservasi, yang pertama adalah jumlah dan nama linguistik setiap input. Pada soal yang diberikan itu ada 100 data dari sebuah restoran. Nah, setiap data ini memiliki nilai pelayanan dan nilai makanan yang berbeda-beda. Nah, setiap input dan output kami beri dengan 4 nama linguistik. Nah, untuk inputannya dari pelayanan kami membagi 4 nama linguistik, yaitu ada bad, good, very good, dan juga excellent. Dan untuk nama linguistik dari makanannya ada 4 juga, yaitu ada plain, nice, very nice, dan delicious. Nah, untuk outputnya terdapat 4 linguistik juga, yaitu yang pertama ada highly recommend dengan nilai 100, kemudian ada recommend dengan nilai 80, ada normal dengan nilai 60, dan juga ada bad dengan nilai 10. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang akan kita observasi adalah bentuk dan batas fungsi keanggotaan input. Nah, fungsi keanggotaan atau biasa disebut dengan membership itu merupakan sebuah kurva yang menunjukkan pemetaan input ke dalam nilai keanggotaannya yang memiliki interval sesuai dengan rentang dari input yang diberikan. Nah, pada fungsi keanggotaan ini kami menggunakan representasi linear. Representasi linear dapat dilihat dari permukaannya yang merupakan suatu garis. Kemudian
untuk batas fungsi keanggotaan dari input kami, dan observasi ini menggunakan fungsi trapesium. Nah, berikut adalah batasan untuk membership pelayanan. Dari yang bad itu ada 0, 0, 20, 40. Kemudian yang good itu dari 30, 45, 60 sampai 65. Kemudian untuk yang very good ada 60, 65, 70 dan 80. Dan yang terakhir itu ada excellent, yaitu dari 70, 85, 100 dan 100. Nah, untuk membership makanannya sama, kita masukkan juga dengan nilai yang plain itu 0, 0, 2 dan juga 4,5. Kemudian yang nice itu ada 3 dan 4,5, terus 5 dan juga 6,5. Kemudian yang very nice ada 5, 6,5, 7 dan 8. Dan yang terakhir ada yang delicious, yaitu adalah 7, 8,5, 10 dan 10. Nah, untuk plot linearnya kami menggunakannya seperti berikut. Nah, berikut ini adalah plot dari keanggotaan pelayanan. Dan di sini dijelaskan untuk yang garis merah itu adalah pelayanan dengan penilaian bad, kemudian yang hijau itu good, yang biru tua itu ada very good, dan juga yang biru muda itu yang excellent. Kemudian lanjut ke keanggotaan makanannya, yaitu grafiknya seperti ini. Nah, yang merah itu adalah nama linguistiknya itu yang plain, kemudian yang hijau itu nice, kemudian yang biru tua very nice, dan yang biru muda itu delicious. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya adalah aturan inferensi. Nah, aturan inferensi ini itu adalah rancangan output yang akan disimpulkan dari input yang sudah dilakukan difusifikasi menggunakan fuzzy rules yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, berikut adalah rancangan inferensi, aturan inferensi yang kami buat. Nah, dengan bentuk dasarnya itu adalah if pelayanan sama dengan bad, and makanan sama dengan plain, dan score sama dengan not good. Kemudian if pelayanan sama dengan bad, and makanan sama dengan delicious, dan score sama dengan normal. Kemudian ada if pelayanan sama dengan good, and makanan sama dengan very nice, dan score-nya itu adalah recommend. Kemudian yang terakhir yaitu ada if pelayanan sama dengan very good and makanan sama dengan delicious, then score is highly recommend. Nah, di sini sudah kita rancang juga masing-masing dari bad, plain akan menjadi not good, kemudian yang bad sama dengan nice sama dengan jadi not good juga, dan berbagai macam lainnya ada beda-beda, ada not good, normal, recommend, dan juga highly recommend sesuai dengan nama linguistik yang sudah dirancang di tahapan sebelumnya. Nah, kemudian ada metode fusifikasi. Nah, pada observasi ini kita memakai metode fusifikasi dan defusifikasinya Takagi Sugeno style. Nah, untuk fusifikasinya yang pertama kita lakukan adalah fusifikasi linguistik dengan kode seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fusifikasi membershipnya dengan kode seperti berikut, dan yang terakhir adalah untuk menentukan hasilnya maka dilakukan fusifikasi dengan kode seperti berikut yang akan mereturn variabel hasil. Kemudian untuk metode defusifikasi ini sama, kita juga menggunakan metode Sugeno agar
outputnya itu berupa sebuah konstanta, bukan himpunan fuzzy. Jadi dalam metode ini akan dilakukan pencarian nilai dengan rata-rata terbobot dari range nilai yang diberikan oleh inputan. Nah, berikut adalah kode difusifikasi yang kami gunakan, yaitu difusifikasi Sugeno. Nah, yang terakhir untuk diobservasi yaitu ada bentuk dan juga batasan fungsi keanggotaan input. Nah, setelah dilakukan difusifikasi ini, maka fungsi keanggotaan output akan menyesuaikan dengan aturan inferensi yang telah dibuat sebelumnya. Hasil dari difusifikasinya itu adalah berupa nilai sesuai yang sudah kita rancang sebelumnya, yaitu ada highly recommend yang 100, kemudian ada recommend yang 80, ada normal yang nilainya 60, dan juga ada bad yang nilainya 10. Nah, kemudian untuk proses yang harus dibangun yaitu ada membaca file. Nah, membaca file ini akan kita upload file restoran yang diberikan dan kemudian diinput secara manual ke dalam Google Colab dengan menggunakan kode sebagai berikut. Nah, terus di situ ada choose files gitu, nanti tinggal diupload dari laptop kita, dari device ke dalam Google Colab-nya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu ada fusifikasi. Dengan fusifikasi ini yaitu adalah proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas atau crisp menjadi fuzzy, yaitu variabel linguistik. Nah, biasanya ini disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. Berikut adalah kode yang digunakan seperti yang sebelumnya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya yaitu adalah membuat aturan inferensi, yaitu fungsi ini sebenarnya berguna untuk mengaplikasikan rule pada nilai yang telah didapat melalui fungsi fusifikasi sebelumnya. Nah, kemudian setelah aturan inferensi itu dibuat, dilakukan difusifikasi dengan kode yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah fuzzy logic ini bertujuan untuk mencari restoran terbaik dari fungsi yang telah diberikan. Nah, setelah diteliti, ternyata hasil dari fuzzy logic ini tidak menentu dan akan berubah-ubah dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, jadi kalau misalnya fungsi keanggotaan atau inputannya itu berubah, maka akan berpengaruh kepada peringkatnya. Jadi kalau misalnya aturan inferensi yang kita buat itu diubah, misal dari yang sebelumnya ya kita taruh yang normal itu di angka 60, maka kalau misalnya kita ubah menjadi 40, semuanya pun akan berubah urutannya. Nah, dari aturan inferensi yang kami buat menghasilkan peringkat seperti berikut. Nah, di sini ada 10 peringkat teratas dari restoran yang sudah diberikan di file Excel sebelumnya. Nah, peringkat pertama itu jatuh kepada ID dengan nomor 24 dengan nilai pelayanannya yang 100, makanannya 9, dan skor akhirnya itu adalah 100. Nah, di sini juga ada ID-ID restoran lainnya dari 10 besar dari restoran yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di presentasi tugas pemrograman 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.